Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birikum thayyibati wa fariqu biha ja'a tarikun 'asifu wa ja'ahumul mawtu min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim ta'awu wa mukhlishina lahu-ddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Wa idza azaqna nas lan ing dalem nalikane ngicipno sapa ingsun, merasakan sapa ingsun, ngicipno sapa ingsun apa, ngekeki ingsun apa. Annasa ing manusa. Kufar Makkah tegese ing pira-pira kafir Mekah. Ingsun maringi utawa ngicipno rahmatan ing rahmat. Mataron tegese udan wa khosbanan kemaharjan. Mata-mata subur kemaharjan terus iki kuno man wa khosbanan kemaharjan. Mimba didoroa ingsun maringi sause anane musibah, sause anane pateklik. Buksin tegese pateklik wajadabin lan masa kekeringan. Masa dum kang gepok apa doro utawa kang mekenani apa doro gum ing anak. Izan nalikane mengkono untuk rahmat sause bahaya. Lagu tetep kedhe kafir Mekah makron te sifat mereka dhewe. Utawa makron te sifat durhaka di ayat dina ing dalam pira-pira ayat itu. Bil istihza'i kelamin ya wafat dibilang mendustakan. Qulillahu asra'u makraswan. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar. Allahu asra'u makra. Allahu asra'u luwih cepet apane makron, apane bales ning rekayasa. Mujazatan tegese bales ning rekayasa. Inna rusulana satemene utusan ingsun ayil hafadzata tegese pira-pira malaikat hafadzat swalom iku yaktubuna iku nulis sapa rusuluna ma ing perkara tamkuruna kang direka doyo sira kabeh kita iklan tak tamkurun wal ya ilan yaktubuna ma yang kurun huwa te Allah iku alladzi yusayyirukum kang melakokno sapa lagi kum ing sira kabeh wa pikiraatin yang surukum kang gelar sapa Allah kum ing sira kabeh fil barri ing dalam daratan wal bahri lan segara hatta idza kuntum singgo ing dalam nalikane ana sira kabeh ana wujud fil fulki ana ing dalam sisi prau ing dalam prau supune dikse pira-pira kapal wajare nalan lumaku apa prau te kapal bihim lan anas si iltifatun anil kitab dawuh bihim iltifat mengalihkan anil kitab saking redaksi kitab. Birikin kelawan anane angin thayyibatin ingkang apik, layinatin tegese ingkang bersahabat, ingkang alus manane bersahabat, cuaca baik. Paparikulan padha bunga sapa ngakeh dia kelawan iki lahri khin thayyibah. Saat samangka mendadak teka ha ing subun utawa ya ing pulet, apa iku napa angin asifun ingkang dahsyat saji dadu tegese sadi dadu lubu bitikse banget niupe banget kencangi taksiro kan iso mecah apa ikilah rekulasein saben-saben perkara wajah alan teko ing wong akeh apa almu coba gelombang ngungkuli makanan saking saben-saben tempat wadonulan yakin sapa ngake ana sak tenung ngake ukita iku den liputi sapa ngake bihim kelawan ikilah ukita iku den kepung sapa bihim sapa wong akeh uhliku tikse bakal den rusak sapa wong akeh. Dalam keadaan ngoten da'awu wa mukhlishina lahu-ddin. Mongko padha njaluk sapa wong akeh Allah ing Allah mukhlishina kale ikhlasno kabeh lagu maring Allah. Murnekno kabeh lagu maring Allah adina ing donga itu tegese murnekno ing donga. Lain anjetana. Lamun nyelamet kal panjenengan nek kita min hadil ahwal sang ikhlas tragedi lan aku nanna. Yaktine ana sapa kita minas sakirin setengah-setengah sing syukur kabeh ayi muwahhidina tegese wong sing bertauhid kabeh. Falama anja mongko semangsane nyelametna sapa Allah ing wong akeh idan nalikane ngono gumte wong akeh ya kuna iku padha lacut sapa ngakeh fil ardi ing dalem bumi suwil hakiki lan tanpa hak maknane lacut disirki tegese nglakoni kelawan kemusyrikan ya ayuhan nabi eling-eling manusa inna wa barikum an sidine utawi kelacutan sira kabeh ilmu tegese kedaliman sira kabeh ala anfusikum dolime ning awak dhewe sira kabeh
Li'anna ismahu krana sakmene dosane dolen yu alih ing atase anfus. Mata al hayatid dunya iku krana seneng ning ikilah penguripan dunya. Dua tiga iku ya mata al hayatid dunya iku seneng penguripan dunya. To mata al hayatid dunya krana seneng penguripan dunya. Tatamat kauna kang gawe seneng sira kabeh ing dalam dunya kalilan ing dalam wektu sing sithik. Suma ilena mongkon maring kita marji hukum tigali sira kabeh badal mati sawise mati. Kanu nabi hukum mongkon nyritani ingsun kemi sira kabeh sima kelan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Pani jadi kum mongko males ingsun kum sira kabeh ali ing atase mata malu. Wa pikir atin dinas di mata tamat tauna. Tegese gawe seneng-seneng sira kabeh. Innama masalul hayatid dunya anu sine utawi perumpamaane penguripan dunya. Sifatul hayatid dunya tegese sifat penguripan dunya. Iku kama ini kaya dene hujan matoren tegese kaya dene hujan to hujan. Anzalnahu kang nurono ingsun ing mak minat sama sanging langit. Sause turun murni pastala to mengko dadi campur bihi bil mak bisa bagi apa nabatul ardi apa tanaman bumi. Wasta bakalan dadi jumbo atau dadi campur dadi menyatu apa bak di sebagiane ikilah tanaman dibanding dan sebagian sing liya. Mimma bayane sing perkara yakul ingkang mangan apa anasu manusa minal buri sanging gandum wasyair lan sami jenis biji-bijian gandum wa wiri malan yani berdilan sair. Walan amulan mangan apa pira-pira kewan minal kalai saking nggon pangonan nggon penggembalaan. Hatta ida kodat singgang dan nalikane ngalap apa alat bumi surubaha ing napa masa keemasane bumi masa loh jinawine bumi. Bahja dah tegese masa subure arat minan nabat saking pira-pira tanduran. Wazayyanat lan dadi terhias apa arat. Bizahri wa asu tazayyat tilati ta'zaan wa tuhilat wa udhimat bizah wa donalan yakin sapa ahli wa sapa penduduk bumi annahum tatene ahlul ardi qadiruna wong sing kuwasa kabeh alih ing atase arep mutamakinuna tegese sing kuwasa kabeh mintah silih maria saking ngasilno buai arep ataha mongko teko ing ikilah arep manane syukur bahan iki apa amruha apa keputusan ingsun qadauna tegese keputusan ingsun awada guna utawa siksa ingsun Lailan ing dalem wektu rina ana haron to lailan ing dalem wektu bengi ana haron to ing dalem wektu rina pajana ha mongko gawe sapa ing arep zaraha tegese tanaman arep hasil dan ingkang den panen kan maksud kaya dene barang kang den panen bil mana jili klan pira-pira iki kuno manane ani-ani lho napa alat panen sing dhisik terus saniki iki napa peso ta napa sing tinggi nebang menapa pati Ka'alam tasnabil amat, ka'an sejenis kelakuan musofafatun ka'an kaya sak temene arep iku lam tasna. Iku ora temugih, ora tau ana apa arep takun tegese ora ana apa arep diamsi ing dalem tuti. Kadalika kaya mengkon-mengkon kabeh fasilun nerangno ingsun mubayyin tegese jelasno ingsun al ayat ing grogro ayat. Di kaum men kedue kaum nyata fakaru nakang padha mikir sapa kaum di kaum nyata fakaru. Di kaum men kedue kaum nyata fakaru nakang gelem angan-angan sapa kaum. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu ta'ala yad'u ajak-ajak sapa Allah. Memohon minta sapa Allah, ajak-ajak sapa Allah ila daris salam. Maring omah kang rupa keselamatan. Ai salamati tegese omah keselamatan. Wa yad'u daris salam kal jannatu swarga. Bidoa iklan ajak-ajak ilal iman maring iman. Wa ya'ti lan nunjukna sapa Allah. Man ing wong ya tau kang ngersakno sapa iman hidayah tau ing nunjukna iman. Ila siratin maring dalan mustaqim ingkang dikti Islam tegese agama Islam. Ini kalau terangaken saya napa. Nangge uslub apa? Uslub khas Quran iki. Uslub niku tata bahasane khas Quran. Niki ngaji lono iki dadi iling-ilingan sing hafal Quran iki. Nangge istilah nggih kalau dalam bahasa Quran nggih dalam ulumul Quran semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat ini, wa idza azatna nasa rahmatam min ba'di dharra amassatum idza lahum makrun nabo fi ayatina qulillahu asra'u nabo makro inna rusulana yaksufuna ma tamkurun walladzi yusayyirukum fil barri nabo wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarina bihim birihin thayyibati wa faruhu biya ja'arifun asif. Ngeten misalnya jenengan naik kapal. Kapal itu mesinnya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru. Fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya kemarin kasus Titanic.
Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Lah Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat birikin apa? Thayyibah. Harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat. Ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran. Nah ini yang nggak disadari manusia. Dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat yang sangar-sangar yang dicolok, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca. Dia lupa ada satu kondisi, yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum, karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Dzalika bi anna huwal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Quran yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apa lafal Quran. Misalnya begini. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai renta, 70 tambah renta, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya karena nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini. Ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, aidza kunna idzama wa rufatan inna lamaqusuna khalqan jadida. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi. Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga ada ikut mewujudkan dirinya sendiri, juga ada ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulane dari pangeran nanya menungso. Innama bahuikum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu namanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu hanya mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah namanya mata itu sesenengan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadihi matauna. Ini barang saya. Akhdul mata mengambil apa? Materi. Ini kalau cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa apa?
hidup lagi. Dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal usul. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Karena kasusnya akeh dan mikir agama nyoal nopo aku. Ngurusi kasusnya dhewe ra iso wae ngasusno kawin nopo. Ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, buat apa ben wong ora mikir perkara liya urusan ente nak ngurusi awake dhewe ra bar ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenenge wong blodor ketok susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan Melayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampeyan ndelok Miss Universe Afrika, sing paling ayo janggal ayune nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Demi kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam pizza. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam mangan kotoran manusia, jadi ayam manusia bodoh. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan gampang. Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikkan. Nggih, iwak-iwak tengkali rak pakanane, iwak lele rak pakanane barang-barang jorok. Manusa jorok. Tapi ketika jadi iwak lele sifat. Jadi manusia akal-akalane gampang. Dari pangeran innama bayyukum ala anfusikum ma'al hayatin. Tidak pernah tahu, dia cara berpikir tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lah wis ora tahu sempurna nyongko bener. Yang kono apa? Yang tambah pintu meneh. Tambah apa? Pintu. Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Iku bapake yo utuh ya tercatat ning kau. Ayo kowe kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono lar bismillah ono sing diwaris kere. Sing diwaris itu apaan? Misalnya kalau rukun pasti diwaris apaan? Iku ya tercatat resmi ya didongani kiai kami ini kere ya tetep napa ngono kere kok dikae-kae ben napa itu kan terus repot manusia lah sing diri ya padha dene terus kere kok diri barang kere kok poligami napa bojo sita ora kelar ngerti napa poligami ya sing dipoligami penggemar ya ora dinapoki ora dan berburu lewat dukun senenge lewat apa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma apa? Hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain itu. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita apa? Bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi,
Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah, desain ini nanti oleh manusia malah jadi tidak. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mencontohkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak serahin mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udah kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, dan bikin orang birahi dan malah apa? Kowe nak delok ning Afrika sono pemerkosaan gak janggal. Kok iso ngono diperkosa. Tidak aku enak iki men iki cara sampeyan iki. Sama orang Afrika delok wong Cina diperkosa ya janggal. Wong kok kabur cempek kok dujan. Lha coba sampean ditambahin orang Timika diperkosa. Padahal mengangguk kenapa? Kotake mengangguk apa? Kotekan. Kok itu ono sing saling memperkosa? Padahal sampean roh melayu. Itu jelas porno. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang apa? Irian orang Afrika beda. Lah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Kira berpikir aina kunna idoma warufatan aina lama kusuna kalau kenapa jadi. Mulane ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis sajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabnya pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum wa idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menungso. Saaneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya kalau komentar. Pak, dari pangeran wa in ta'jab wa ajabu qauluhum. Padha-padha aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kalau sering ditakoki mahasiswa filsafat, katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karep dhewe dihisab-hisab dhewe. Lah iku aneh kowe, ora melok duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakoni dhewe bener ndekne sing duwe karep ben dilakoni dhewe. Lah ora melok duwe donya, ya ora melok duwe karep. Kok malah nyokal, malah aneh. Aneh kowe pangeran itu. Luwe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetap aneh kan gak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe. Wong kowe ku makhluk kok nyokal sing gawe. Tetap aneh kowe. Nek dari Quran aneh wong kafir timbang aku dari pengiran. Aku muni wong wis janjur leburan tak tangekno aku nyatane iso dari pengiran. Lah kowe. Iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menungso iblis melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewangi aku. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menuso jin kabeh iku ora melok-melok pas tau gawe langit bumi, gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Nyewa. Mulai dari teori ini bener kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, nggih pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora melok perang mergo rumah bojo anak cara pangeran ra trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, nggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojomu sing gawe sapa? Wong rapi bege umur 20 tahun, mbok keloni umur 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhekno napa? Pangeran. Modal mau ngeloni tok wae ngrasa melok Kowe ku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ra melok ngrumat, ra melok gedhekno, ra melok ngekeki nafas, ra melok ngekeki ayu, ra melok ngekeki macam-macam. Kowe kare nek mati tok cangkem. Cangkem.
dari wah. Paham ya? Gusti tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok iso ngono? Nak kowe darani cai kuwek hanya karena bojo, lah aku pangeran malah buyute wekku ya jar pangeran. Sebab itu Tuhan tidak bisa nerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum jar pangeran. Kene ngarepe pangeran ini soya saya ini batan. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari iki. Napa? Anania karena batal. Bahasa manusia di depan Tuhan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak kula sepundi, bojo kula sepundi. Ning arep sing duwe itu jadi muni wae ku. Kowe wis dibojo biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gede lho sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kabeh. Nah, kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning karepe pangeran. Dan ini yang enggak disadari, ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini, sehingga runtuh. Semua kebenaran terjadi akhirnya runtuh karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Nah, sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat, meskipun hakikat atau ilmu yang enggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa iya, bahaya. Meskipun kalau hajar dipakai secara ekstrem juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawa, benar bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrem juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira kelas, dia lupa. Banyak hal di luar kendalinya dia, misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia, ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar, tapi tahu-tahu dia ngeluh, dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Lah, diganti kopilot itu mau pisan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham ya? Terus ini kenapa? Ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa huwa. Ya, huwa itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Huwa. Lah huwa ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'us ribat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, dhamir sa'an ini kemudian ada thariqat sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya huwa itu. Huwa itu lak diwakafno secara tajwid dadi napa? Akhire ana wiridan ini wasal usulin. Ya tapi murtite sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu, ini kok kelas-kelasnya tertinggi, wiridan sing itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang, ilmunya apa? Jadi sing maca, sing diwacana padha ora paham. Sakjane niku ilmu tertinggi. Mergo maknane fa'lam annahu la ilaha illallah. Annahu itu pemeriksaan hu. Ketika surat Ikhlas qul huwallahu ahad. Hu itu isine Allahu ahad. Semeriki huwal ladzi tadi hu niku. Mana wonten toreko sing namuridan apa? Hu ini maksudnya apa? Hu yang menunjuk pemeriksaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik ning ba. Mergo titik ba nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik itu jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya ba itu, yaitu wujud dua itu. Mungkin tentunya ora gendhokan kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek maling. Polisi itu gaji tetap, mergo Indonesia ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mergo ono potensi kriminal. Jadi ono polisi baru kayak ono maling. Wong bener kok sangka baru kayak wong sesat. Mbok nalar iki. Ono polisi mergo ono tingkat kriminal.
Akhirnya polisi tidak ditetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu kan di barokah ono kriminal. Nah misalnya bu ilmu hakikat itu tak dunia hancur kan. Terus gue ngalalo kriminal tidak mungkin. Lah tapi ono polisi bu unsur liane kriminal yo ora iso. Belum ra gelem anane polisi mergo ono apa? Ono presiden ini mergo orang bodoh. Isane urip nek ono sing ngatur. Nah akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah aturnya pedes gegere gak karuan. Berarti barokah pemimpin barokah wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai jadi paling kalau bodoh, kalau kan ngalir orang tanya, orang bilang ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai baru kayak kan bodoh, sudah, lah ilmu hakikat senengane mikir, dulu dijungkir balik itu, utar. Yo tujuannya kita tahu, ben akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mau ada. Ibu satu Fatihah. Maknane Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud intisari napa? Nah itu yang dipakai hakikat. Tapi andikan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhr Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus Siti Siti Jenar dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya buah semuanya itu buah. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam nerangno kabeh. Misalnya begini guys, kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau terangaken. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Lah yo udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh, roh hujan ya hujan. Mata al-hayatit, nak hujan aku adus, nak hujan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di hujan, kangelan, desain ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran gak kuat itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Mulane inna fi khalqis samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Nah, angin didesain sedemikian rupa, iso nguapno air laut, engkau terjadi as-sahabil musakhkhar. Ono awan yang menggantung benas sama iwal. Nah, tapi manusia ini bodoh. Mergo dekne pikirane mata al-hayatit, iya, pokoknya nak udah nandur pari sudah. Mulane ciri utama ilmuwan, iku mesti ra seneng nandur pari. Mergo mikir to. Sekali dia seneng nandur pari ra iso dadi ilmuwan. Lah ulama kok tentang mergawe, mesti ra patu ulama. Oh mesti orang mungkin orang lama aku tentang petani tentang dagang mesti rapat ulama ya orang soleh tapi rapat ulama karena betulnya mesti raiso dia jadi seorang pakar yang hebat mesti raiso kalau hujan dia rata mikir ini kok iso hujan musim ini kok mundur sampai nah pakar mesti itu ini karena gelombangnya begini trennya begini kenapa sekarang hujannya terlambat karena kemarin ada ekosistem sehingga agak rubah begini gitu. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi kan apa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, itu disebut innama baghyikum ala anfusikum mata al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wallahu yatu ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju darissalam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah fil akhirah. Hanya Allah saja bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindakan apa? Kriminal.
Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Akil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, tidak asbah, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madayat aluwahubi, kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa, memperlakukan ayat saya kayak apa. Wal ghafil yaqulu mada akal. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir, apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nyaur utang duit ra duit, ketuku mobil ya duit ra duit. Engko ape nyeneng bojo ya duit ra duit. Bingung. Lah pas bingung Allah dari tulung ya mau mesti mikir kok aku tekan malah bingung. Wong sing karo kowe sing utang kowe apa nyaur. Mikir ora gelem ora malah utang. Pasti orang kalau apa? Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Niku kitab paling berat, lan niku ditobat tenan. Boten mesti, kula selawase pengiran jenengan ora. Jadi sapa yang mengira aku? Gue hampir tangi suri muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soya saya kok yang dunia wae. Ora bisa memang kok. Itu sing disebut walatus alunna yauma idzin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu hisab. Jika sampean orang potensi nerakanya masih tinggi sekali. Sangat tinggi. Nggih, potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Loh, pangeran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan Allah. Loh, kira roh tok ono. Lah roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status al-khaliq sebagai pencipta. Lah itu tidak ada orang manusia sampean dianggap pangeran ngaku pangeran. Saiki ana wong ngrasa pinter. Wong ngrasa mangan iso waras nek diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sebenarnya walatus alunna yauma idzin. Paham ya? Terus ini peringatan kaki jenengan sedanten itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuqtatul wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah. Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran. Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuqtahnya, ya, nuqtatul wujudnya itu di Allah. Atau didomir apa? Didomir apa? Syah. Misalnya begini. Syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman
bil. Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza karena itu tadi. Misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar, tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter. Dan itu yang menciptakan tidak kita, tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan. Karena sudah tahu dia, kalau mendung di arah sini, kemudian dirangsang pakai garam. Garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini. Sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang menciptakan. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi dia menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa yang golek iwak. Iku istilah Allah terdua. Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan sing gawe aku. Mesin sing gawe aku misalnya. Kok kayu jadi sing gawe pengiran. Mesin sing gawe kok besi sing gawe napa? Tapi iki sing gawe aku. Gua gawe kabelan aku kepene Malioboro gak sido ning laut. Kowe dikarep tok moro laut iku ya kehendaki Allah. Mau perhatikan dia Allah kowe karep turu ya ora sido napa? Kowe saiki kepene Malioboro ya ora sido napa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayyirukum ya duanya itu. Paham ya? Allah lah yang menjadikan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham ya? Jangan katakan lu, wong mara laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Quran? Ya rusak banget ngono ya. Padahal cara ilmuwan laut itu bisa nampung kapal itu butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak Laut Merah barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali. Tapi rom kan pokoknya kapal iso liwat untuk iwak bariku mangan. Nah itu jenis nama babikum ala anusikum mata al hayatit sumari buentuk cara berpikir yus ngene. Padahal nambah pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa itu beda sekali. Misalnya karakter Laut Merah dengan laut apa di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi apa terang. Karena jasnya apa, ngandung apa, itu terperaturan semua. Tapi kita enak saja tinggal makan, bukan antai wakas, didol, di duit marun, bermangan dengan. Ibu innama babikum, ala anfusikum, apa? Masal, hayat itu. Jadi semua rindunya rusak ini. Mohon doa teruskan ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladina tetep kedhe wong akeh ahsanu kang nglakoni ihsan sapa alladzina nglakoni iman nglakoni ihsan sapa alladzina oleh nglakoni ihsan bil imani lan iman al husna utawi entuk kaapian ail jannatu tegese bentuk swarga wa ziyadatun untuk tambahan di luar masuk swarga untuk bonus untuk tambahan ya te ziyada iku an-nazari bisa ningali ila ta'ala marang Allah Subhanahu wa taala kama hadis muslimin kok ing dalam hadis muslim wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah wala yarhaqulan ora mekenani yaksa tegese ora mekenani wujuhahum ing wajah-wajahe alladzina ahsanu apa qatarun apa kehitam-hitaman sawadun tegese kehitam-hitaman wala zillatun lan ora kesusahan ka'abatun tegese kesusahan ulai kau temu kono kabeh ashabul jannati ku pira-pira penduduk swarga rum kang te ulai kabeh enggal jannah khaliduna iku langgeng kabeh waladina utawa ngake atkun ala liladina ahsanu waliladina tikse kedhe wong akeh kasabu kang nglakoni sapa ladina asaiat ing pira-pira ngamal elek amilu tikse nglakoni sapa akeh asyirka ing kemusyrikan
jaza usayatin untuk piwales elek bimis ya kelawan sepadane saya wataroha buhum zillah lan mekenani ing wong akeh dilaton kehinaan malagum minawa min asin ora ana iku dewa ngakeh minawa sing Allah mi asin dewa wong dat sing lindungi mani entek dat sing lindungi kaan nama ukhsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mutlaq kaya sedunge den enggokno ul bisa tegese den enggokno apa wujuh majawa wong akeh qita'an ing pira-pira potongan sifat khitok jamu kitatin wa iskaniha kitan sebagian kira amboten qita'an tapi kitan ejutan tegese bagian nalai sing wektu bengi musliman ingkang metengi utahe kate mengkono-kono kabeh ashabun nariku pira-pira penduduk neraka hum teulai kabeh ing dalam nariku khaliduna iku langgeng kabeh. Nah iki balik teng keterangan Paul. Kalau sampean mikir manusia itu fisik, nggih, fisik renta tua mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyual lagi. Manusia itu fisik, renta, dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi, bisa nopo? Bisa nopo? Ada. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomongin neraka abadi ini surga abadi. Sing mari abadi Allah menghendaki mereka niku abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti ada. Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah? Bahwa orang di surga abadi itu illa ma syaa Allah, kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya ora kowe iso diusir. Kok pengiran ketun. Silboro suwarga jadi pengiran ketun. Maksudnya ayat itu begini loh. Manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, tidak punya keabadian. Cek itu sing ning rokok, cek sing ning suwarga. Sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya napa? Sebab itu mulane, pokoke kula ngaji ora, kula nganti mati ora. Lha kula mantep ahli swarga, pokoke kula ora pati saleh lah kok mlebu swarga. Kula bagian kampanye kul falillah hujjatul napa? Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi sego terus. Mesti wong iki mati. Wah, nasi ini basi. Paling 3 dina wis basi. Lah iki akeh, batu mulia. Darani wae iki ra iso bosok wong akeh. Lho wong sing guyu ngakak-ngakak menungso cek bento. Nah aku wis niat gawe nasi, akhirnya tak desain mambu. Nek gawe akeh tak desain gak. Pak, boleh cara Allah ora ono masalah. Bedane sego iku mambu. Nak 3 dina basi. Nak bedane akeh 3 dina gak mambu. Lho ora ilmu ngono kok darani pinter. To bento, paham ya? Lah apa mesti guyu? Berhubung aku menghendaki gak basi, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki basi, tak gawe lah apa kok tak kok? Lah jenengan saged ndamel sego dadi akeh ya gampang akeh dikek. Sego dikek ijazah apa dadi wong akeh terserah pengen. Lah saiki tak sego nasi diakeh, ya basi akeh disegakno ya rapi apa. Gampang to nek cara pengiran sing gawe. Artinya begini, akeh bertahan lama, batu mulia. Kados mutiara bertahan lama. Itu bukan karena mutiaranya bertahan lama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara, yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang, jadi luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat, dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi gengoten, nasi itu pasti basi 3 hari. Lalu malaikat ngecap dan dikolkas. Ratusan tahun saya juga ini kutub ya ramah-ramah di kolkaster. Lah itu cara berpikir Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang dikutub tidak pernah basi? Because didesain. Lah menurut apa roy? Nak nasi ku mambu, nak batu mulia tidak. Nah, dia lupa. Kenapa
batu mulia menjadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Dia pasti tidak bisa jawab. Mulai Allah itu begitu bangga zat sing bersifat kholaqah. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusa mau iso omong, paham ya? Manusa mau iso napa? Mulane nggone asal usule Nabi Adam digawe Adam. Kowe itu tak gawe luwih pinter timbang malaikat, tapi aja sombong teman-teman. Lah kan napa? Mergo kowe sak pinter-pintermu iso darani, nek iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi ya ngono to. Pintere manusa kok ora jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama agamal. Wong darani pinter jebule glethek kok ngono-ngono to. Jadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho niku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, manusa moro pitik ku cilik, nek wedhus terus gede, sapi gede. Ngoten to. Tapi dia ora tau iso mikir kenapa kok nak sapi gede, nak pitik cilik, dan sampean wong pakar profesor lah takoki. Kalau Anda memang betul pakar, cek ulama, cek profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti iso mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede, gawe pitik. Ya ngono to. Lah menurut pintere dhewe kok ngono to. Jadi paling pinter aja mentok kok ngono to. Paham ya? Lalu ora tau ngalim, ora tau paham ini al-khaliq dan yang menciptakan orang hewan iblis. Paling banter jadi kepentingan iso gawe aku suka Gusti. Nek iso suka kenapa gawe kelompok Arab ya iku bab hukum ala anfusikum mata al hayatin ya pangeran mbok kerdilno demi kepentingan de. Nah jenengan kuwasa ala kulisein kok kula paringi suka, paringi duwe. Mungkin ora kudu duwe mbok warai seneng napa. Dene duwe aku kowe pengen mbok elok-elok. Pak, utak kan, tapi pangeran kan niku ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing model ngono. Iku ora donga marahi pangeran, ngelok-ngelokno pangeran. Donga ben ngelok-ngelokno pangeran beda. Donga iku tawadhu, ape demi kepentingan agama itu. Ono jenenge ngelok-ngelokno pangeran, melibatkan tuh pangeran sampean utang, jadi libatno penyaur napa? Paham gitu. Pangeran amalok di kasus Bang Senturi saiki istighosahi ben selamat. Ora kalau utang kalau nilep kon malah nyelamat. Ndak bisa. Kalau baleni Malaysia. Nabi Adam itu tenggene dialek mbek malaikat. Nabi Adam darane pinter. Pintere Nabi Adam ora karena bisa merekayasa genetik atau ndak. Ora jenenge perkara ngono to. Mergo mentoke ilmune menungso, iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing. Kambing luwih gedhe timbang ayam. Ya ngono to. Mbok takoki ra, kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing? Ora iso, mesti ra iso. Mana ana guyonan wong tak tau disen lagi guyonan. Menungso tetep iso jawab, kena apa lombok iku pedes nak gula iku manis. Paling penting iso jawab nak diwale lomboke jenenge gulane jenenge jenenge apa? Jati. Yo saiki temen iso ndak mau roh jenenge tok, nak sing manis iku gula, nak sing pedes jenenge jati. Lho ora ngono tok kok ngaku pinter ku dalane kondi. Paham ya? Mulane Allah tetep nyifati manusa wa kanal insanu zaluman apa? Jahula. Wis golem duwe entuk napa? Kowe duwe lek napa? Saiki kok nyokap menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi, padahal materi mesti nisbi, napa mesti relatif. Sesuatu yang relatif tidak akan abadi. Semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi. Sing abadi itu kehendak Tuhan. Selagi Tuhan itu menghendaki abadi, ya abadi. Berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi, tapi Allah menghendaki mereka. Itu kali akik nih, batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini, jono kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah kehendak Allah masih menghendaki itu nopo. Cara gak dikehendaki abadi, rasi gawe akik, digawe sego, cepet mambu, tadi gawe pisang, cepet nopo. Manusia tidak bisa menjelaskan kenapa pisang itu cepat basi, kalau batu tidak, kalau akik tidak. Tak kau nak jaga beda. Karuan pisang ya basi, tak akik yo. Ujung-ujungnya jawab, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi.
Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara baju mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusin. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Yang disebut apa lagu maqalidus samawati apa wal ardi. Biadihi malakutu kulli apa. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikirane dhewe. Akhirnya macam-macam. Wong wis dadi lemah, wis tangi kok kubur digugat. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugat. Masalah rezeki ditulis Allah digugat. Jare nak kawin ciri mari kiri. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Oke. Malah dilok-elok kawin ciri memperparah kemiskinan. Aku wong sing kelar kawin dadi demenan juga malah kelar mangan. Malah jadi bojo resmi tapi kuwire kere tenan. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap sepakame Quran ya syukur itu lima jasa napa? Wae. Tetap takdir juga itu utawa melarat karena lima jasa karena kehendak Allah. Orang kan bisa berdalih, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia ngandel, tapi pengenan orang ngandel. Nah, pengenan kan ngandel sebut. Kue cerdas tinggal ya aku. Kue juga di sapi limo tinggal sapi ya. Kue darahnya juga berdua di sapi limo. Dia Gusti. Nah iya, sehingga urip aku. Sekali aku karep mata ini tak pateni terus mati kere. Mulane beberapa matur bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru, mesti dong. Mulane pangeran yang ngutus, tapi limo lho kan wong sitok. Kudu langsung nurut, kan nurut keliru tenan. Biro-biro pangeran tiga istilah sapi, padahal sapi ini pangeran. Kue tukang angone, paham ya? Jadi kalau ingatkan berkali-kali, keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih Allah. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering ditakoi ngoten. Gus katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa di surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga apa? Abadi. Kalau jawab, yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi. Allah menghendaki ahli surga abadi. Paham ya, terus bersama dengan salah paham ya. Kalau manusia itu pasti fana, kuluman alaiha apa? Fana. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini secara iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 11 itu semua khalidina fiha diistisnai apa? Illa ma syaa rabbuk. Keabadian ahli surga yang bergantung masa rabbuk. Keabadian ahli neraka juga bergantung ilama sa'anapa. Jadi istisna memiliki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti yang abadi masih satu. Kehendak apa? Karena ahli surga mesti fana jenis makhluk. Jenis apa? Bersama nggak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga ada. Kami jadi abadi ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Berlotosakan. Ulai kasabunari umfiha khalidun. Waturan ini ngasira yauman syuhum dinane diring sapa ingsun gum ing al-khalqu ayil khalqa jami'an halis kabehane. Semana kulo mengkono li ngucap sapa ingsun ladina maring akeh asroku kang lakoni sirik sapa ladina. Ingsun mak ngucap asroku makanakum antum wasyuraka hukum. Makanakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah dinasabno makanakum bi ilzamu lan ilzamu. Muqaddaron kang den kira krana ilzamu makanakum antum yusira kabeh tak kisudit domir al mustatir fi al muqaddar li utafa saka den atokno alihi ngatasé dawuh
asroku itu miri asroku apa wasroka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tekse pira-pira berhala fase yang namung komisa sapa ingsun mayatna tekse misa sapa ingsun benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamta yauma ayyuhal muslimun wa qala lan ucap lagu maring kufar sapa syuraka pira-pira mitrane kufar ma kuntum iyana ta'budun ma kuntum merano sira kabeh iyana ingsun tak buduna nyembah sira kabeh tema iku nafiatun nafi wa kutimalan din sina apa al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah wa kakafabillah Fakafa mongko nyukupi sapa billah ya Allah apane saitan kesaksiane benara antarane kita benakum antarane sira kabeh in dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kuna sapa kita an ibadatikum sanging nyembah sira kabeh la kok dina kene lali kabeh gunane kaning kono-kono panggonan dalil kal yo maning dinane kiamat tablu dadi iso maca sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin. Saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan. Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qaddamat tegese wis dhisikno apa nafsu al amal ing amal. Warudulan den balekno sapa ngake ilawa maring apa. Maulahu yaiku bendarane wong akeh, majikane wong akeh. Allah sapa al haqiqat sing abadi. Ayisa bi titik zat sing tetap ada ini ingkang abadi. Wadul lalan dadi ilang obat iki dadi ilang antum sayang ngake apa perkara kang ana sapa ngake ya taru naga gawe sapa ngake aling ada sapa minas suraka sing ira-ira trawalan kul